Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Kadri Halim dari kelas PBIA. Baik, pada video kali ini ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Di antaranya yaitu seperti di atas. Yang pertama adalah bangsa Arab sebelum Islam. Kedua adalah biografi Nabi Muhammad. Ketiga adalah Islam periode Mekah dan Madinah. Keempat adalah masa Khulafaur Rasyidin. Kelima masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Keenam masa disintegrasi. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, sekedar mengingatkan karena berhubung ini diupload di YouTube, jadi untuk teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Baik, saya akan menjelaskan poin penting yang pertama, yaitu bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam berada di masa jahiliyah. Arti kata jahiliyah sendiri adalah kesombongan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Penggunaan kata ini kepada masa pra-Islam menunjukkan pada era saat ketiganya sangat menonjol di masyarakat. Jahiliyah juga berkaitan dengan kepercayaan sesat, peribadatan yang salah, kekuasaan yang sewenang-wenang, dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini menimbulkan rasa takut, khawatir, dan kekacauan yang tak berujung akhir. Baik, berbicara tentang geografis, daratan Arab didominasi oleh padang pasir yang luas, serta memiliki iklim panas dan kering. Hampir 5/6 daratannya terdiri dari padang pasir dan gunung batu. Ada beberapa gurun seperti Gurun Sahara Langit. Gurun ini memiliki panjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat. Gurun selanjutnya adalah Gurun Sahara Selatan, yakni gurun yang membentang dan menyambung Sahara Langit ke arah timur sampai selatan Persia. Selanjutnya adalah Sahara Harat, yaitu suatu daratan yang terdiri dari tanah liat berbatu hitam. Gugusan batu hitam itu menyebar di seluruh Sahara ini. Selanjutnya kita berbicara tentang sistem sosial budaya bangsa Arab sebelum Islam. Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk kota yang biasa disebut dengan Hadari dan penduduk gurun yang biasa disebut Badui. Pertama kita membahas dulu tentang masyarakat kota, yaitu Badari. Masyarakat Badari bertempat tinggal tetap. Mereka mengenal tata cara perdagangan. Selanjutnya kita membahas tentang masyarakat Badui. Masyarakat Badui hidupnya berpindah-pindah tempat dari suatu tempat ke tempat lainnya guna mencari air dan padang rumput untuk binatang gembala mereka. Di antara kebiasaan mereka adalah mengendarai onta, mengembala domba dan keledai, berburu, serta melawan musuh. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang sifat-sifat bangsa Arab sebelum adanya Islam. Ada beberapa sifat, yaitu yang pertama, orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Kedua adalah membunuh anak laki-laki mereka, takut kemiskinan dan kelaparan. Yang ketiga adalah mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Dan yang terakhir adalah mereka orang-orang yang suka berselisih dan suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, sebab golongan dari mereka memerangi akan golongannya yang lain. Baik, kita sekarang berpindah ke poin penting yang kedua, adalah biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang dilahirkan di Mekah pada tahun 570 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Thalib dan ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab. Adapun beberapa sifat-sifat Nabi yang patut diteladani, yaitu As-Siddiq, yaitu sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama adalah As-Siddiq, yang artinya selalu benar dan jujur. Yang kedua adalah Al-Amanah. Sifat Nabi ini merupakan sifat wajib bagi Rasul lainnya, memiliki arti dapat dipercaya. Sifat ini begitu melekat pada para Rasul, ya. Dan sifat ini juga yaitu Al-Amanah, yang dapat dipercaya, itu juga sangat melekat pada diri orang-orang Indonesia, ya.
Baik, selanjutnya sifat yang ketiga adalah fatona. Al-fatona berarti memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini merupakan sifat wajib Rasul yang mutlak adanya, sebab kecerdasan tersebut dibutuhkan karena berkaitan dengan misi suci yang telah diamanahkan oleh Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Nabi Muhammad diberikan suatu keistimewaan yang sangat diinginkan oleh banyak laki-laki, yaitu memiliki 13 orang istri. Dan bagi laki-laki yang sedang menonton video saya, tidak usah bohong, pasti Anda juga mau. Saya tahu isi hati Anda karena saya juga laki-laki, Baik, kembali ke topik. Dari 13 istri Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid, ya kurang lebih begitu. Yang kedua adalah Sauda binti Zama'ah bin Qais. Yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah Zainab binti Huzaimah. Selanjutnya adalah Ummu Salamah. Selanjutnya adalah Zainab binti Jasi Rabab. Selanjutnya adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Selanjutnya adalah Ummu Habibah binti Abi Sofyan. Selanjutnya adalah Safiyah binti Huyani bin Akhtab. Selanjutnya adalah Maria Al-Qitiyah. Selanjutnya ada Rainah binti Zaid Al-Quraidzah. Selanjutnya adalah Maimunah binti Al-Haris. Baik, selanjutnya kita melangkah ke poin penting selanjutnya, yaitu Islam periode Mekah dan Madinah. Pada bagian penting ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang ini bisa dihitung sendiri jangan manja. Baik, sekarang kita akan membahas poin yang pertama, yaitu substansi dakwah Rasulullah periode Mekah. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah juga sebagai misi kenabian yang utama adalah pemurnian akidah. Adapun yang dimurnikan akidah, ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang telah banyak diselewengkan oleh umatnya dan menimbulkan kesesatan. Poin selanjutnya adalah strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi Muhammad SAW di awal masa kenabian, karena untuk menghindari ancaman dari pemimpin-pemimpin Mekah, karena akan membahayakan pengikutnya. Dan tahap selanjutnya adalah tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak agar masuk Islam. Sedangkan tahap selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Poin selanjutnya adalah dukungan dan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dukungan Nabi saat berdakwah yaitu mendapat banyak dukungan dari para sahabat, yaitu Abdul Muthalib, Siti Aminah binti Wahab, Abu Talib, Megawati. Adapun tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yaitu ancaman terhadap Nabi, ancaman terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW, tawaran harta dan tahta, serta pemboikotan umat Islam di Syi'ib. Selanjutnya yaitu masa Isra Mi'raj atau yang biasa disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj, merupakan peristiwa yang melekat dengan kerisalahan Nabi akhiruz zaman atau biasa disebut akhir zaman. Nabi Muhammad SAW
dalam perjalanan sejarahnya. Baik, sekarang kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu kemajuan yang dicapai Nabi Muhammad di Mekah. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, yaitu Mekah. Poin selanjutnya adalah hikmah dakwah dari Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa melalui kesabaran dan keulekan dalam berjuang menegakkan agama Allah, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya yaitu proses hijrah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib pada September 622. Nabi Muhammad pun membawa pengikutnya hijrah ke Yatsrib yang berjarak 320 km ke utara Mekah. Yatsrib kemudian berganti nama menjadi Madinat An-Nabi, yang berarti kota Nabi, tetapi kata An-Nabi menghilang dan hanya disebut Madinah yang berarti kota. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ada beberapa strategi yang dilakukan Nabi Muhammad, diantaranya adalah membangun masjid, mempersatukan persaudaraan sesama umat muslim, membentuk piagam Madinah, dakwah melalui perang, dan dakwah melalui surat. Poin selanjutnya yang akan dibahas adalah piagam Madinah. Isi piagam Madinah antara lain menetapkan adanya kebebasan beragama dan kebebasan menyatakan pendapat. Baik, poin selanjutnya adalah dukungan dan tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi dalam berdakwah pasti mendapat banyak tantangan, diantaranya adalah ancaman dan siksaan kepada Nabi. Dan poin terakhir adalah kemajuan yang dicapai Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu terbentuknya perantara sosial, mendirikan Masjid Nabawi, mempersatukan Ansar dan Muhajirin, dan sebagainya. Baik, kita melangkah ke poin penting yang selanjutnya adalah masa Khulafaur Rasyidin. Dalam poin penting kali ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama yaitu masa kepemimpinan khalifah. Masa kepemimpinan khalifah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum di mana dalam penetapannya menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasar. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu kemajuan yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin adalah peradaban telah dicapai, di antaranya adalah munculnya gerakan pemikiran Islam. Baik, poin selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu memerangi kemurtadan, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang membangkang tidak mau membayar zakat. Sekarang mari kita melangkah ke poin penting yang kelima, yaitu masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada poin penting kali ini terbagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu yang pertama, proses peralihan kekuasaan dinasti Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami kemunduran baik di bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Ditambah bangkitnya dinasti Abbasiyah yang semakin kuat. Bagian kedua yaitu corak pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Bani Umayyah berdiri pada tahun 22 Hijriah. Muawiyah ibnu Harb adalah pembangun dinasti Umayyah sekaligus menjadi khalifah pertama. Selanjutnya adalah Abbasiyah yang berasal dari nama keluarga Bani Hashim, yakni seleluhur dengan Nabi Muhammad SAW. Bagian selanjutnya adalah penguasa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah penguasa Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, dan selanjutnya adalah penguasa dari Bani Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid yang memimpin antara tahun 786 sampai 807 Masehi.
Baik, selanjutnya kita langsung melangkah ke poin penting yang terakhir adalah masa disintegrasi. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Di sini integrasi dalam bidang politik sebenarnya mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah. Bagian kedua adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Setelah Nabi wafat, terjadi banyak pertentangan pendapat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar di balai kota Bani Saidah di Madinah. Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, yaitu Perang Salib. Perang Salib ini terjadi pada tahun 1905 saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Amerika untuk melakukan perang suci. Dan sekarang kita melangkah ke poin yang terakhir, yaitu sebab-sebab kemunduran pemerintahan Bani Abbas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran Bani Abbas, yaitu persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan yang terakhir adalah ancaman dari luar. Baik, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya punya pesan moral yang insya Allah bisa menjadi bahan renungan bagi teman-teman agar bisa menjalani keseharian dengan penuh semangat. Semoga termotivasi. Ingat, darah keturunan PKI akan tetap mengalir kepada anak cucunya, dan dia akan tetap menjadi pengkhianat. Bohong kalau tidak.